والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan dengan berbagai macam latar belakang kita sudah berdosa seperti apa, masih Allah panggil untuk hadir majelis ilmu. Masih ditakdirkan buat menuju kebaikan walaupun kita kadang sendiri menjauh dari kebaikan atau bermaksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kemarin alhamdulillah sudah membahas tentang sunnah-sunnah bagi orang yang menunaikan hajat atau bahasa kasarnya buang air. Sunnah-sunnahnya dalam membersihkan atau bahasa yang gampangnya cebok. Untuk yang kemarin ini tak ringkas sedikit, mustahabul hajat disunahkan bagi orang yang sedang menunaikan hajatnya, mau itu berupa cair atau berupa padat atau buang air kecil atau besar. Yang pertama sunnahnya memakai kedua sendal. Yang kedua menutup kepala seperti ini saat masuk kamar mandi atau pakai peci. Yang mana kalau bisa pecinya dibedakan sama peci buat sholat. Kalau itu tidak ada hukum sunnah atau apanya, cuman lebih ke akhlak atau kromo. Masuk mau sholat hadap Allah, kopiahnya podo karo kopiah sering ngolah, sing buang air. Terus apalagi membawa batu di kamar mandi, karena ada salah satu cara untuk cebok itu menggunakan batu. Membawanya saja sudah sunnah. Terus apa? Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Terus apa? Kaki kanan ketika keluar. Nah, terus tidak kita menyebut Allah di kamar mandi seperti itu. Terus yang dianjurkan lagi di sini tidak buang air di air yang menggenang. Misal kita masih di hutan atau di mana di tempat yang bukan di kamar mandi, maka jangan buang air di air yang menggenang. Atau air yang mengalir cuma sedikit. Contoh mungkin kayak ada mata air, pecah-pecahan mata air gitu, sedikit tapi ngalir. Itu jangan buang air di sana. Dan jangan juga di lubang-lubang kayak sarang ular di sawah-sawah gitu, atau sarang garangan gitu, pokoknya bulat lah, yang bentuk bulat. Di sini bukan karena hewannya, tapi karena jin. Di situ dibilang rumah jin atau setan. Nah, terus tidak buang air juga di hembusan angin. Contoh kita masih mendaki di gunung, kan tebing, angin berhembus kencang, mumpung orang masih nyawang, wes bismillah nih kono, cur. Nah, karo wong iso dikirane udan nek ngono. Padahal padahal. Nah, tapi di hembusan angin ini kalau anginnya sedang berhembus, tapi kalau tidak berhembus enggak apa-apa. Seperti itu. Tidak juga buang air di jalan umum. Tidak di mana lagi, di bawah pohon yang mana pohon itu berbuah dan buahnya bakal dipanen terus dimakan sama orang-orang. Misal di kebun pisang punya orang, kebun mangga, kalau di Pacilaran kebun teh itu seperti itu. Nah, adabnya lagi kita tidak berbicara kecuali darurat. Darurat itu biasanya kayak mengingatkan bahaya atau mengingatkan ada suatu keharaman seperti itu. Nah, terus kita tidak, yang dianjurkan lagi, kita tidak cebok dengan air, di mana air yang bekas cebok itu bakal jatuh ke tempat kotoran kita. Jadi ini sudah buang air, terus kita ngambil dari misal bawa botolan itu di hutan, kita cebok, bawahnya itu tempat kita bekas buang air, otomatis jatuh nyiprat semua ke kaki kemana-mana, itu jangan. Nah, terus gimana dibedakan apa geser sedikit atau putar badan sedikit seperti itu. Nah, terus yang dianjurkan lagi apa? Wastadru minal baul, yaitu istibro. Kemarin yang seperti dibahas kemarin.
yaitu setelah kencing kan kadang masih ada kayak rasa belum keluar semua gitu loh, akhirnya kayak di daleman tiba-tiba ternyata masih ada basah sakit gitu loh. Itu sedangkan kalau kita tidak bersihkan ya nek kita ternyata sehari itu sholat pakai celana itu habis itu ketahuan ya sholatnya nggak sah semua, harus dikodok. Nah terus istibro yang seperti kemarin sudah diterangkan, caranya itu seperti memijat gitu. Ini misal batangan diginikan sampai sekiranya sudah hilang semua, baru langsung kita pakai lagi seperti biasa. Nah tapi kemarin ada yang nanya kalau istiqrohnya sejam gimana. Nah ini sesuai niat masing-masing. Nah setelah itu ada doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau keluar, ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu kurang lebih pembahasan kemarin. Sekarang ada lanjutan lagi nih, anjuran-anjuran. Kalau misalkan kita buang air di tempat terbuka atau bukan di kamar mandi. Yang pertama apa? Tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Seperti itu. Misal kita mungkin kalau anak-anak kecil masih main bola di lapangan, dia agak mojok sedikit ke belah, kencing di situ. Sedangkan dia ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, itu kalau bisa jangan. Bahkan bisa sampai haram hukumnya. Kalau apa? Kalau misalkan di antara dia orang yang buang air ini terus ke arah kiblat atau ke arah belakang kiblat tidak ada penutupnya. Penutupnya itu harus berjarak paling mentok 3 dirok. 1 dirok ini sejengkal ginilah, 1 lengan gini. 1, 2, 3. Kalau ternyata lebih dari 3 dirok baru ada semak-semak atau mungkin ada tembok gitu, ya itu jatuhnya haram kalau dia ngadep ke kiblat seperti itu. Jelas? Nah, kalau masalah jauh patokannya 3 dirok itu ya. Kalau misalkan sekarang tinggi pembatasnya itu berapa, tinggi penutupnya itu berarti 2/3 dirok. Seperti itu. Nah tapi itu bisa tidak haram kalau misalkan itu kita buang air di tempat yang sudah terbiasa buat buang air walaupun tidak di kamar mandi, seperti mungkin MCK yang di kali-kali seperti itu. Nah itu mungkin tidak memenuhi syarat kan, tingginya atau jauh jarak kita ke pembatasnya itu tidak apa-apa menghadapi atau membelakangi kiblat, karena itu tempat sudah memang ditentukan untuk buang air seperti itu. Tapi ya kalau bisa tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau kayak di pondok atau di rumahnya ustadz-ustadzku itu semua kamar mandi WC-nya mujore ya wes tidak sesuai kiblat ya. Misal kiblatnya ke sana ya WC-nya bentuknya kayak gini. Jadi kayak gini, kiblatnya di kanan kirinya dia. Kalau posisi dia buang air seperti itu. Nah terus adab-adabnya nih, kita masuk ke adab-adab saat kita buang air. Yang pertama apa? Tidak menghadap kepada matahari dan bulan. Lumayan baru kan dari kemarin. Aku juga awal dengar waktu itu, sampai diperhatikan seperti itu. Karena apa? Karena matahari dan bulan itu masih termasuk kebesaran daripada Allah. Kita adabnya tidak menghadap situ. Nah, terus apalagi? Kita tidak mengangkat pakaian kita sampai kita benar-benar sudah dekat kepada bawah kita atau lantai. Nah ini gambarannya kalau orang dulu di Arab, ini kan kitab ini kan ditulis di daerah Arab. Pakaiannya orang dulu, gamis, sarung seperti itu kan. Itu berarti kalau misalkan dia mau buang air, kan jongkok kalau orang dulu. Walaupun buang air kecil, besar, itu maksudnya berarti sekiranya kita tidak buka dulu baru jongkok. Yang sekiranya mungkin kelihatan orang. Jadi benar-benar jongkok, sudah sampai tidak kelihatan baru buka sedikit-sedikit. Berbarengan seperti itu. Jadi sampai diperhatikan seperti ininya, masalah aurat. Nah, terus apalagi wala yaqula fi makanin solbin. Alangkah baiknya termasuk dari adabnya kita tidak buang air kecil atau besar di tempat yang keras seperti aspal, seperti batu, cor-coran. Karena apa? Niprat, tidak meresap ke bawah. Seperti itu. Terus setelah itu adabnya lagi apa? Kita tidak memandang ke langit. Misal di lapangan yang terbuka atau di MCK nganggur sambil ngeliatin langit, itu adabnya tidak seperti itu.
Nah, terus apalagi yang sebaiknya tidak kita lakukan? Kita memandang ke kelamin kita sendiri. Itu sebaiknya tidak. Nah, apalagi kita memandang yang keluar dari kelamin kita. Maaf, air kencingnya. Itu adabnya kita tidak lihat. Wala ya'bas, dan kita tidak memainkan air kencingnya. Biasanya zaman masih kecil-kecil gitu, hingga bedil-bedilan, hingga apa gitu, adabnya tidak. Ya nek wis gede sih untuk ngono berarti rada blewot. Terus apalagi wa an yusbila thawbahu qabla intisabi, dan kita menurunkan pakaian kita sebelum kita berdiri tegak. Kebalikannya yang awal tadi. Kalau waktu kita menjongkok, kita sudah sambil turun baru dibuka sampai sudah tidak kelihatan orang, sudah tidak sejajar sama matanya orang. Nah terus kalau bangunnya gimana? Nah gitu, sambil kita bangun sambil diturunkan. Jadi pas berdiri itu sudah rapi, sudah tertutup rapi, seperti itu. Berbarengan, berdiri sambil ditutup, pas jongkok sambil dibuka seperti ini, diangkat, kiranya tidak kelihatan orang. Nah terus tadi kita sudah membahas adab-adab daripada buang air. Sekarang masuk beberapa hal yang diharamkan saat kita buang air atau tempat-tempatnya. Yang pertama apa? Diharamkan buang air di masjid, dalam masjid. Walaupun kita di wadah pispot atau seperti botol kebelet, terus akhirnya mojok dalam masjid, ngambil botol, buang air di sana, itu tetap haram. Walaupun tidak ngotori, apalagi kalau ngotori tambah double, dapat haram kencing di masjid, dapat haram ngotori masjidnya juga. Makanya ini yang perlu diperhatikan. Biasanya kasusnya orang mewakafkan masjid, misal karpet ini tak wakafkan masjid. Nah orang yang ngelola nggak tahu wakafannya ini, dikira wes pokoknya masjid segini kamar mandinya di sini, sedangkan itu ternyata kalau secara wakaf masih masuk masjid kan, maka ya haramnya berjalan terus jariah wes, karena itu ternyata diwakafkan masih termasuk masjid. Jadi misal seperti ini diwakafkan masjid, akhirnya orangnya yang ngelola nggak tahu nih, dipikir masjidnya segini toh, wes pikirnya wes mau masjid ya wes engko tak desain aku, sini dibuat masjid setengah, di sini parkiran, di sininya dibikin kamar mandi atau tempat buang air. Nah kalau orang yang wakafkan bilangnya semua ini buat masjid, berarti jatuh dus, oh ini masjid semua berarti. Nah dipikir orang, ya wes pokoknya buat masjid, sing parkiran ini, pokoknya sing masjid ya wes masjid, bangunan masjid, ya baru masjid deh. Padahal dia mewakafkannya semua buat masjid. Nah itu sering terjadi di situ. Nah biasanya apalagi kalau nyembelih kurban, orang mewakafkan masjid di situ, di halaman dia nyembelih kurban, kan darah, najis, mengotori dan lain-lain. Nah kalau misalkan parkirannya dibedakan atau tempat nyembelih dibedakan, tidak termasuk masjid, tidak apa-apa. Nah tapi kalau posisi kayak tadi nih, nyembelih di parkiran, tapi ternyata yang mewakafkan ngomong itu semuanya masjid, dibikin masjidnya sini toh. Nah wes haramnya berjalan, jariah mengalir seperti itu. Nah terus yang haram lagi apa? Buang air kecil atau besar di atas kuburan. Jadi ada kuburan, gundukan tanah di Sapuro atau di mana, misal kita kencing di situ, yojo kita, misalnya ada orang lain lah, si A kencing di situ, itu hukumnya haram. Seperti itu. Wayukrahu indal qabr. Nah tapi bisa jadi makruh kalau tidak di atas kuburannya, di sekitar kuburan, itu hukumnya makruh. Nah kan di sisi itu kan makruh hukumnya kan, yang haram kalau di atas. Nah tapi makruhnya itu bisa sangat dimakruhkan atau kenceng, makruh kenceng kalau misalkan apa, kuburannya orang-orang soleh atau di sekitar kubur, tapi itu juga nyambung sama tembok masjid, seperti itu. Jadi kena dua sisi lah, sisi kubur sama sisi masjid, seperti itu. Itu bakal bisa makruhnya berlipat-lipat atau kenceng makruhnya, seperti itu. Terus setelah itu apa? Makruh juga kalau misalkan kita buang air berdiri, kecuali kalau misalkan ada udzur atau alasan. Nah, jadi yang sering dilakukan WC zaman saya kan WC-nya kan
Kalau yang kencing berdiri, nah itu makruh seperti itu dalam agama. Orang-orang dulu ini ya subhanallah ternyata WC ini jago ternyata mencakup kesunahan juga. Seperti kecuali kalau udur ya, kalau udur misal sakit tidak bisa duduk harus berdiri, itu maka tidak ada kemakruhan. Nah terus makruh lagi apa? Di tempat yang orang biasa ngobrol atau nongkrong di situ. Misal kalau gambarannya pos kamling atau misalkan tempat di desa ada kayak aula desa gitulah, tempat RT biasa kumpul sama rakyat rapat gitu, di situ makruh hukumnya tempat orang itu bercakap-cakap atau berbincang. Nah terus itu selesai tuh masalah kemakruhan dalam buang air. Ditambahin di sini faida atasa hamidallahu bikal hamidallaha bikalbihi. Sekarang gambarannya kalau bersin di kamar mandi atau saat kita masih buang air, maka gimana? Kan kalau bersin kan alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi kalau di sini apa? Cukup di hati saja. Seperti itu. Kalau kita di kamar mandi atau dari kamar mandi cuman masih posisi buang air, kalau bersin alhamdulillah di dalam hati. Seperti itu. Dan dengan catatan lisannya, mulutnya itu kalau bisa jangan bergerak. Wes benar-benar di hati wes. Nah, terus gimana kalau tidak sengaja? Tidak apa-apa. Hukumnya kalau tidak sengaja kan tidak tahu tidak apa-apa, atau lupa tidak apa-apa. Sekarang insya Allah kalau udah tahu tinggal diingat-ingat berarti. Nah, terus faslun lanjutnya ini sebab orang itu wajib cebok itu dari mana? Wajibul istinja min kulli rabbin kharijin min ahadi sabilin bil ma. Wajib orang itu buang apa? Wajib orang itu membersihkan atau bahasa gampangnya cebok daripada semua yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Seperti itu. Dengan air atau dengan batu. Jadi cara cebok itu ada dua, dengan air seperti yang kita tahu tinggal disiram, yang belakang ya juga disiram karena dibersihkan pakai tangan, bisa juga dengan batu. Batu nanti habis ini ada pembahasannya. Batu ini dengan catatan ya, padat. Batu itu padat, bendanya padat. Ini tak bilang benda, soalnya nanti bisa diganti dengan tidak pakai batu. Yang penting memenuhi kriteria seperti batu. Nanti insya Allah di sini bisa dijelasin. Yang pertama padat, yang kedua harus suci ya. Yang ketiga apa? Qali'in, bisa mengangkat atau mencongkel gitulah. Yang tidak bisa contohnya mungkin kayak batu akik yang sudah agak kepoles kan licin tuh. Kalau digini-gini kan tidak bisa mengangkat. Kalau yang masih agak kasar, ada kotoran di sini bisa diangkat gini, hilang. Ini gambarannya kalau kita buang air besar, cebok pakai batu seperti itu. Nah, terus apa? Yang kita gunakan itu bukan benda yang dihormati atau mulia, seperti siwak, kitab. Itu siwak itu kasar, benar. Tohir, suci, benar. Qalib bisa mengangkat atau mencongkel, benar. Tapi apa? Muhtaram, siwak dimuliakan karena sunnah, maka tidak bisa.